henti jantung atau tidak sadarkan diri adalah kita pertama sekali itu mengamankan diri kita. Kalau misalnya di IGD pakai headphone, pakai masker, ya. Kalau misalkan kita di tengah jalan nggak ada headphone, nggak ada masker, kita pastikan diri kita aman, ya. Oke. Kemudian setelah aman kita mengamankan lingkungan. Ya, misalkan dia di tengah jalan kita pinggirkan dulu. Misalkan dia di atas meja kita turunkan dulu. Oke. Misalkan kalau di ruangan itu paling sering itu adalah posisinya setengah duduk, kita datarkan. Jangan setengah duduk kita bantu pasien. Ya, kita datarkan, kita ambil papan, kita taruh di belakang punggungnya. Oke, yang penting posisinya datar. Posisikan pasien terlentang, posisi datar seperti ini. Oke, sudah cukup jelas tentang danger. Kita ke respon. Respon pertama itu adalah kita panggil pak. Nggak sadar. Ya, kita panggil pak. Nggak sadar. Baru kita kasih rangsang nyeri. Nggak sadar juga. Ya. Baru kita lompat ke S. Shout for help. Misalnya di parkiran. Panggil orang ini, panggil orang ini, tolong ada code blue kok di sini ada code blue gitu. Ya kalau ada maling ada biru dia, tombol biru langsung ditekan datang timnya. Nah, timnya itu yang datang itu yang lebih ahli, ya bawa alat-alat troli emergency. Di troli emergency ada kunci jantung, ada stetoskop dan lain-lainnya, ada ambu bag dan lain-lainnya, ada oksigen dan lain-lainnya. Ya, jadi tim kodri itu datang bukan tangan kosong juga. Ya harus bawa troli emergency. Oke, setelah panggil bantuan, kalau misalnya di tengah jalan kita telepon ambulans. Ya, setelah panggil bantuan kita ke C. C itu adalah cek sirkulasi. Kita tekan nadinya, arterinya. Ya, kalau tidak berdetak langsung kita lakukan RJP. 8 detik, 8 sampai 10 detik kita harus pastikan ini berdetak atau tidak. Ya kadang agak susah nih ngerabanya, makanya harus sering-sering ngeraba ini. Ya, kalau 8 sampai 10 detik ini tidak berdetak dan kita ragu ini berdetak atau tidak, tetap dilakukan RJP walaupun kita ragu. Ya, jadi kita pastikan ini dulu. Kalau dia tidak berdetak, kita lakukan RJP. Ya, RJP itu pompa jantung. Ya, yang paling sering bersalahan itu adalah posisi dan kita menolong pompa jantung. Ya, karena ada yang kayak gini, ada yang neken dengan bagus. Ya, jadi posisi yang bagus itu adalah kita di bahunya. Ya, posisi yang bagus itu kita di bahunya, tangan kita tegak lurus. Ya, yang paling dominan tangan kita misalnya kidal, tangan kiri di bawah. Rata-rata kita tengah kidal, tangan kanannya di bawah, ininya yang jadi tekanan. Ini kita tumit dan pergelangan tangan kita. Oke, tangan kiri genggam. Jadi posisinya seperti ini. Ya, seperti ini posisinya. Ini tegak lurus, kita harus tegak lurus. Yang paling sering bed ruangan. Bed ruangan itu kan terlalu tinggi sama kita, maka kita harus naik. Harus naik di atas tempat tidur, tumit kita kayak gini, baru gini. Oke, posisi yang seperti ini. Jangan seperti ini, nanti macam mulut dia ini. Ya, ini sampai. Jadi posisinya seperti ini. Oke, tegak lurus, ini tegak lurus. Baru yang goyang itu pinggul, bukan bahu gini. Bukan gini, yang goyang itu pinggul gini. Oke, posisinya ini adalah di antara mamae, istilah 3-4. Di antara kuping. Ya. Kalau laki-laki bisa kita nengok, kalau perempuan kan agak susah, makanya di 3-4. Oke, maka seperti ini posisinya. Ini di sela 3-4. Oke, kita hitung 30 banding 2. Hitung terserah yang mana, satu terserah, yang penting 30 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah 30, kita beri bantu napas 2 kali. Cara bantu napas, dahinya diginikan, hidung ditutup. Ya, hidungnya ditutup. Dipencet hidungnya,
Ini dibuka, tarik nafas dalam, hembuskan. Tarik nafas dalam, hembuskan. Ini bukan dihembuskan ya, tembus. Bibir kita nempel ke bibir dia. Ya, ya ke dalam lah. Ya, tarik nafas dalam, hembuskan. Tarik nafas dalam, hembuskan. Udah, pompa lagi. Udah kasih nafas, pompa lagi. Oke, pompa lagi 30/2 selama 5 sampai 6 siklus. 5 kali kayak gini. 5 sampai 6 siklus, 5 atau 6 siklus kayak gini. Oke, atau 2 menit. Ya, diperkirakan itu 2 menit. Setelah 2 menit apa yang dilakukan? Cek lagi. 8 detik sampai 10 detik. Kalau dia berdetak, maka cek lagi dia bernapas atau tidak. Ya, kalau dia tidak bernapas, kita cuma kasih bantu napas. Ya, ini berdetak tapi napas tidak, kita cuma kasih bantu napas. Yaitu adalah 10 kali per menit atau setiap 6 detik 1 kali kasih napas. Ya, kasih napas kayak gini, kasih napas kayak gini, 6 detik sekali. Ya, kalau dia ini berdetak, pasien tidak bernapas. Oke, kalau ini berdetak pasien bernapas. Ini udah berdetak nih setelah kita RJP. Pasien bernapas, kita recovery posisi pasien miring. Ada dalam gambarnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanya? Dokter, itu kita lakukan sama dengan pasien, contohnya ada pasien yang berenang, anak-anak. Iya. Caranya seperti itu. Caranya seperti itu. Jadi kalau berenang, ya misalnya tenggelam dia, Iya. ya kita pastikan seperti itu juga. Kalau dia berdetak, berarti kita cuma mengeluarkan airnya aja. Tapi kalau tidak berdetak, RJP langsung. Gak usah keluar airnya ditepuk-tepuk belakangnya, enggak. Ya kecuali dia berdetak jadi ininya. Kalau ininya berdetak, baru pukul belakangnya boleh. Tapi kalau tidak berdetak, itu duluan yang dilaksanakan. Pokoknya semua apapun yang terjadi, pasien henti nafas, henti jantung itu pertama kali dilakukan. Mau dia kebakaran, mau dia apa ya, terselak bakso entah apa di dalam mulutnya, ini yang pertama kali dilakukan. Bukan kita buru-buru bawa ke IGD. Tapi kalau dia masih berdetak, bernapas, baru buru-buru bawa ke IGD. Oke? Ada lagi ingin tanya? Izin dok, kalau dari depan boleh nanya dok. Jadi kebetulan kan dok, di yang berhadir ini kan banyak juga yang non medis atau non paramedis. Jadi nanti misalnya pada saat perabaan nadi karotis itu posisinya belum diketahui oleh semuanya, sebelah kanan kah atau sebelah kiri, jangan nanti pas kanan kiri bisa. Iya, jadi biar supaya diketahui bahwasanya nadi karotis bisa diraba sebelah kanan, dalam, kiri juga ada. Bebas, kanan kiri bebas, karena kanan kiri nih. Iya. Lalu dok, kita kan belum tahu nih dok. Tadi sudah jelaskan beberapa item, tapi di sini kan juga ada supir dok. Supir ini kan lintasannya kan di jalan terus dok. Kemungkinan besar sering ketemu dengan pasien-pasien yang tidak sadar di jalan ataupun pasca kecelakaan. Misalnya pasien-pasien apa aja dok yang nggak boleh di RJP? Pasien yang boleh di RJP. Jadi yang RJP ini tidak dilakukan itu pertama sekali itu adalah kalau misalkan ada keluarganya di situ, ya kan, misalnya ada keluarganya di situ, udah pasti pompa lagi katanya, nggak usah diapa-apain lagi, itu nggak boleh kita lakukan karena itu persetujuan keluarga. Ya kalau misalnya dia sendiri jatuh, kita lakukan. Tapi kalau ada keluarga yang terdekat, bilang nggak usah diapa-apain lagi, nggak usah kita lakukan. Yang kedua adalah memang adanya tanda-tanda kematian. Ya udah pasti ada tanda-tanda kematian seperti apa? Kaku mayat, lebam mayat, ya. Itu nggak perlu lagi kita RJP. Tiba-tiba nggak sadarkan diri 3 hari di rumah dia, udah ada lebam mayat, kaku mayatnya apalagi kita RJP pasiennya. Ya kalau kami itu namanya death on arrival, ya kematian dalam perjalanan. Jadi kalau udah kita tahu ini sudah kaku mayat, lebam mayat, itu nggak perlu lagi kita lakukan. Ya, yang ketiga itu adalah udah kita tolong, kita kecapean, nggak datang ambulansnya ini macet, ya, nggak datang ambulansnya ini macet. Kita kecapean ini udah 1 jam 2 jam kita gini-gini, nggak datang juga bantuan, ya udah kita boleh berhenti. Yang kita sudah boleh berhenti, kita bilang keluarga saya setengah satu lagi, ya udah nggak apa-apa. Itu boleh tidak dilakukan DHD kepada pasien. Izin dok, selanjutnya dok. Ini untuk semuanya ya, udah belajar.
Jadi kan dok, kan ada pasien pasca bedah jantung, kalau nggak salah bypass ya dok. Itu pasien boleh kan di RJP dok? Atau secara pedoman kita buka nggak dok bajunya? Apakah ini pasien bekas operasi bypass ataupun pasien kecelakaan yang trauma torak yang diduga itu fraktur di daerah iganya dok? Kira-kira gimana dok? Jadi untuk fraktur iga atau pasien post operasi yang tadi itu ada henti nafas di jantung. Walaupun kayak mana pun pasiennya, kalau terjadi henti jantung GHD langsung. Walaupun patah tulangnya kita takut ya patah tulangnya tetap GHD langsung, itu urusan belakangan. Yang penting jantungnya berdetak lagi. Ya, apapun itu, mau dia operasi jantung, mau dia tabrakan ini udah hitam misalnya ada hematum, itu tetap di RJP. Jangan usah takut, memang itu peraturannya. Ya, kalau terjadi henti jantung. Tapi yang perlu kita lihat adalah tadi yang perlu kita betul-betul fighting itu adalah usia muda. Fighting itu artinya betul-betul kita tolong. Usia muda nggak ada masalah di penyakitnya. Ya, kalau dia udah usia tua, ada masalah di penyakitnya, ngapa kita RJP terlalu hebat? Ya, karena kita harus tahu juga realitas kita, hidup kita itu ada batasnya. Ya, oke. Kalau di ada malam itu rata-rata nyesel orang masuk ICU. Karena malas nungguinnya rata-rata keluarganya. Dok cabut aja lah TT-nya dok. Nggak bisa lah kami cabut, udah dipasang. Seperti itu rata-rata karena awalnya nggak ikhlas, gara-gara nunggu lama jadi ikhlas orang itu. Oke? Ada lagi pertanyaan? Sebelum praktek satu-satu. Oke, ulangi sekali lagi. Ya, ulangi sekali lagi. Kalau misalkan ada yang nggak sadarkan diri, pertama kali kita amankan diri kita, kemudian amankan lingkungan, kemudian amankan posisi pasien. Cek responnya, baik panggilan maupun datang dari. S-nya panggil, teriak, panggil bantuan. Ya. C-nya itu cek nadi. Kalau dia tidak berdetak, kita RJP. Tangan yang dominan itu paling bawah, tumitnya itu di sela 3-4 di antara kuping susu di tengah-tengah iga, ya tengah-tengah iga. Kemudian tangan kirinya memeluknya seperti ini. Posisi tegak lurus. Ini tadi bahu pasien. Kita RJP yang gerak itu adalah pinggul bukan bahu. Ya, kalau dewasa itu 30/2. Kalau anak-anak satu penolong 30/2, dua penolong 15/2. Kemudian kalau misalnya bayi 30/2, satu penolong 15/2, dua penolong. Kalau anak-anak satu tangan. Ya, kalau anak-anak satu tangan seperti ini. Ya, satu tangan yang dominan. Kalau anak-anak. Oke. Kalau bayi kita boleh pakai di jempol, boleh pakai dua tunjuk. Ya, ini apa? Jari sama jari. Ya, di tempatnya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau dia setiap kita tolong 5-6 siklus, 2 menit kita reevaluasi, kita cek nadinya lagi. Kalau tidak berdetak, RJP terus. Kalau tidak berdetak, RJP terus. Kalau tidak berdetak, RJP terus. Kalau dia berdetak, bernapas, tidak bernapas, cuma kasih bantu napas. 2 menit cek lagi. Ya, intinya setiap 2 menit cek lagi sampai bantuan datang. Oke. Saya pernah pengalaman dengan abang ipar saya, memang dia pasien jantung. Waktu itu tengah malam, tiba-tiba dia henti nafas. Jadi saya hanya cek nadinya aja, saya nggak tahu tentang pemompaan RJP-nya, saya tidak tahu. Jadi saya bilang karena udah henti nafas, ya saya bilang sudah nggak ada. Oh, jadi itu Jadi makanya sering RJP. berbeda pendapat tuh di nafas itu di jantung. Seharusnya kalau memang tahu saya RJP. Ya, enggak maksudnya gini. Beda kan henti nafas sama henti jantung. Kalau henti nafas, nafasnya berhenti. Ya, kalau henti jantung, jantungnya Keadaannya berhenti. memang masih badannya masih hangat, tapi karena memang udah nadinya. Ya, kalau henti jantung itu namanya henti jantung. Kalau henti jantung kita tekan ini langsung RJP langsung. Ya, kalau henti nafas belum tentu yang henti jantung itu henti nafas atau kebalikannya, belum tentu.
Makanya kita pastikan ini henti nafas di jantung. Oke, kalau dia henti nafas, cara ngeceknya itu tadi, tuh distance field. Kita kunci udah kan? Maka kita beralih ke A, RW-nya. RW-nya pertama kali kita lakukan adalah setelah kita RJP, ya RJP nadi berdetak, ya baru kita lakukan look distance field. Kita dekatkan ini kita sini, ini untuk merasakan di pipi, hembusan nafas. Mata kita tertuju ke dadanya, bernapas atau tidak. Kemudian kita dengarkan suara nafasnya. Oke, kalau ada sumbatan jalan nafas, seperti kalau misalnya gardu itu seperti berkumur-kumur, berarti ada cairan. Kita suction. Kalau misalnya sudah ini ya, sudah ada bantuan, kita suction. Kemudian kalau dia misalnya dia flowing itu seperti terjepit, suaranya seperti burung gagak, ya. Itu berarti ada sumbatan jalan nafas. Kita lihat nafasnya, bagian mulutnya ada sumbatan atau enggak. Kalau ada sumbatan kita korek, ya. Atau snoring itu mendengkur berarti lidahnya jatuh. Kalau lidah jatuh kita pasang udah. Oke, itu untuk lanjutannya lagi. Oke, sampai di sini ada yang tanya?